Hey guys, welcome to Daily Screen. Dan yes, akhirnya sekarang kita sudah selesai menyaksikan episode 9 dari What If. Ini merupakan episode akhir dari What If season 1. Semoga saja ke depan masih ada lagi season 2, season 3 dan sebagainya mengikuti sakral timeline ataupun timeline utama dari MCU. Tapi sekarang mari kita bahas dulu secara keseluruhan, dan juga ini sekedar review saja. Nanti ke depan kita bakal breakdown lagi terkait What If episode 9 ini. Tapi sekarang ini bagaimana pendapat kita dan juga reaksi kalian setelah menyaksikan What If episode 9, dan kita akan bahas di video kali ini. Dan jika kalian punya teori menarik nanti yang akan kita angkat di video breakdown, silakan kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Tapi sekarang di video kali ini kita benar-benar secara keseluruhan setelah kita menyaksikan episode 1 dari What If, episode 2, 3, 4, 5 sampai ke 9. Ini benar-benar sebuah pengantar yang baik dari beberapa kisah para superhero favorit kita selama ini yang akhirnya akan berjuang di episode 8, 9 dari What If ini. Benar-benar di sini sosok Ultron Vision yang memiliki Infinity Stone sangat-sangat mengerikan. Ini bahkan kalau kita boleh jujur, ini bahkan lebih mengerikan lagi dari Thanos sebenarnya, karena memang di sini What If kelebihannya dibandingkan dengan Avengers Endgame ataupun Infinity War, mereka ini lebih bisa mengeksplor multiverse, universe dan sebagainya. Sedangkan kalau di Infinity War ataupun Endgame, mereka MCU ini belum berani menyinggung dengan multiverse, karena multiverse adalah senjata utama mereka di fase 4, 5, 6 dan seterusnya. Tapi di What If ini benar-benar mereka bebas mengeksplor apa saja. Jadi wajar pertarungan antara Guardian of the Multiverse dan juga Ultron Vision ini sangat epic. Secara keseluruhan setelah kita menyaksikan What If episode 9 ini benar-benar epic. Pertarungannya sangat-sangat kaya, bahkan dari pertengahan sampai ke akhir semuanya adegan-adegan pertempuran antara Ultron Vision melawan Guardian of the Multiverse. Dan ini benar-benar keren, dan juga ini benar-benar membuat kita penasaran bagaimana kalau adegan-adegan ini nantinya akan dibawa di versi live action. Ini bakal epic, se-epic-epicnya guys. Tapi memang lagi-lagi ini adalah versi What If yang tidak mungkin dibawa ke versi live action. Nantinya ke depan juga MCU punya rencana lebih besar lagi terkait multiverse dan sebagainya di fase 4. So di video kali ini kita akan merecap sedikit adegan yang hadir di What If episode 9 ini sebelum nantinya kita akan bahas di breakdown. Dan di awal dari What If episode 9 ini kita akhirnya diperlihatkan potongan-potongan adegan yang mengganjal di setiap episode, dimana kita tahu sendiri dari episode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini banyak sekali adegan-adegan yang nyangkut gantung. Di sini kita benar-benar bertanya, awalnya sangat aneh, di mana adegan selanjutnya. Ternyata kelanjutan dari setiap potongan yang menggantung di setiap episode What If itu dihadirkan di awal What If episode 9 ini, di mana di sini kita diperlihatkan bagaimana The Watchers akhirnya datang ke setiap universe, ke setiap realitas alternatif yang ada para Avengers terpilih. Universe pertama yang datang oleh The Watchers adalah universe-nya Captain Carter, yang di sana kita diperlihatkan bagaimana kejadian di The Winter Soldier ketika Captain America ini ingin menghadapi kapal dari Hydra. Di situ dia juga melawan Batroc. Ternyata universe ini juga Captain Carter akan melawan Batroc dan bahkan pernah sempat berkelahi. Bahkan di antara pertarungan antara Captain Carter dengan Batroc ini juga sangat mirip dengan pertarungan antara Captain America dengan Batroc di versi timeline utama. Dan ketika di sini Captain Carter sedang ingin menghadapi Batroc, tiba-tiba The Watchers ini datang dan mengatakan kalau Captain Carter ini terpilih untuk menjadi Guardian of the Multiverse, menyelamatkan multiverse tentunya. Kemudian selanjutnya di sini ternyata The Watcher mendatangi dunianya T'Challa. Di sini kita juga akhirnya melihat potongan-potongan scene yang terpotong di episodenya T'Challa. Di sini akhirnya di sini kita melihat Star-Lord ternyata bersiap untuk dijadikan korban oleh ayahnya sendiri yaitu Ego. Tapi tiba-tiba di sini T'Challa membantu Star-Lord, dan juga di sini tiba-tiba datang lagi The Watchers untuk merekrut T'Challa menyelamatkan multiverse dan bergabung di Guardian of the Multiverse. Dan di universe selanjutnya ternyata The Watchers mendatangi Gamora. Di universe-nya Gamora di sini juga kita melihat Tony Stark yang sedang menghancurkan Infinity Stone. Di sini kita tahu kalau Gamora ini adalah pemburu batu dari Infinity Stone ini dan berusaha untuk menghancurkannya. Dan di sini kita benar-benar melihat bagaimana Tony Stark juga ikut melihat The Watchers. Tapi sayang lagi-lagi di sini The Watchers tidak memilih Tony Stark dari universe ini, justru memilih Gamora yang mengenakan armor dari Thanos, menggunakan pedang dari Thanos. Di sini benar-benar keren, dan kita sebenarnya penasaran bagaimana universe dari Gamora di universe ini, karena memang tidak dijelaskan secara gamblang, dan juga kita juga tidak tahu bagaimana nasib Tony Stark di sini, apakah nanti pada akhirnya ia juga meninggal dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan di sini kita tidak melihat kalau Tony Stark meninggal. Artinya kalian yang selama ini kecewa kalau Tony Stark selalu meninggal
meninggal di What If, ternyata di episode 6 ini diperlihatkan satu universe yang Tony Stark-nya tidak meninggal dan justru survive dengan Gamora menghancurkan Infinity Stone yang kita duga ini mereka dapatkan dari tangannya Thanos, karena kita tahu sendiri itu adalah bentukan Infinity Gauntlet yang digunakan oleh Thanos di universe-nya. Dan di sini kita melihat, kita duga kalau Tony Stark dan juga Gamora berhasil mengalahkan Thanos dan menghancurkan Infinity Stone. Dan selanjutnya di sini The Watchers akhirnya datang lagi ke universe-nya Killmonger. Di sini diperlihatkan bagaimana adegan-adegan Killmonger ini sedang diserang oleh Shuri dan juga Dora Milaje. Dan di sini benar-benar momen yang sama persis seperti yang terjadi di universe utama MCU, kurang lebih sama. Dan tiba-tiba ketika Killmonger ini bersiap untuk menghadapi para Dora Milaje dan juga Shuri, tiba-tiba The Watchers merekrut Killmonger. Tidak tahu apa alasan The Watcher ini merekrut Killmonger, kemungkinan berdasarkan pengalaman dan juga strategi dari perkelahian dan sebagainya. Itulah poin lebih yang membuat The Watchers ini memilih Killmonger untuk bergabung di Guardian of the Multiverse. Sekarang mari kita berlanjut ke universe selanjutnya yang didatangi oleh The Watchers. Di sini ternyata The Watcher merekrut Party Thor untuk bergabung menjadi bagian dari anggota Guardian of the Multiverse. Dan menurut adegan ini ternyata merupakan lanjutan dari adegan bagaimana episode Party Thor sebelumnya, di mana Party Thor ini bertemu dengan Ultron Vision yang membuka portal dengan para drone Ultronnya. Di sini kita masih bertanya-tanya kenapa Ultron Vision ini tidak membunuh Party Thor pada saat itu sesuai dengan di ending dari episode Party Thor. Tapi kalau kita mencoba untuk berteori, jangan-jangan di sini Ultron Vision meninggalkan universe tersebut dan membiarkan anak buah dari Ultron ataupun drone Ultron ini untuk membantai semua universe ini, sedangkan Ultron Vision ini bergegas untuk menemui The Watchers. Dan pada akhirnya di sini The Watchers mengumpulkan semua Guardian of the Multiverse di satu tempat sesuai dengan rekomendasi dari Doctor Strange. Di sini kita melihat ada Doctor Strange, ada Killmonger, ada Captain Carter, ada Gamora dan sebagainya berkumpul dan diberikan instruksi oleh The Watchers kalau mereka ini merupakan satu-satunya harapan terakhir untuk menyelamatkan multiverse dari seluruh MCU ini, karena memang Ultron saat ini sudah bersiap untuk menghancurkan semua multiverse dan berada di markasnya The Watchers. Dan para Guardian of the Galaxy ini merupakan harapan terakhir dari The Watchers, kalau tidak semuanya akan musnah begitu saja. Dari What If episode 9 ini akhirnya kita tahu mengapa alasan The Watcher ini memilih hanya mereka saja yang bergabung menjadi anggota Guardian of the Multiverse untuk bisa menyelamatkan multiverse. Karena setelah selama ini The Watcher pantau, hanya mereka saja yang memiliki keterampilan, pengalaman, dan juga kekuatan yang cocok untuk melawan Ultron Vision dan juga menyelamatkan multiverse. Sedangkan yang lainnya mungkin memiliki kekuatan yang mirip-mirip sehingga tidak terlalu diperlukan, hanya tinggal mereka saja yang bisa bertarung melawan Ultron Vision. Terutama untuk karakter Doctor Strange Supreme di sini benar-benar keren. The Watcher saja langsung meminta bantuan kepada sosok Doctor Strange satu ini, dan akhirnya dia ini berhasil memimpin para Guardian of the Multiverse dengan beberapa trik-trik kerennya yang sangat-sangat menawan, guys. Sekarang sampailah kita di adegan bagaimana Guardian of the Multiverse melawan Ultron Vision ataupun bertemu pertama kali. Di sini yang membuat kita benar-benar salut adalah bagaimana kekuatan dari Doctor Strange Supreme ini sangat-sangat membantu pertarungan antara Guardian of the Multiverse dengan Ultron Vision. Bahkan sebelum pertarungan saja, Doctor Strange Supreme ini sudah memberikan spell ataupun mantra untuk melindungi diri para anggota Guardian of the Galaxy agar Ultron Vision ini tidak bisa melukai ataupun membantai mereka dengan mudahnya. Terbukti setelah kita melihat bagaimana pertarungan antara Ultron Vision dengan Guardian of the Multiverse, benar-benar mantra ini sangat-sangat berguna dan akhirnya membuat mereka bisa menang di akhir pertarungan ini, guys. Secara keseluruhan setelah kita menyaksikan What If episode 9 ini merupakan action dan juga perpaduan kekuatan yang sangat-sangat keren dari episode 9 ini. Bahkan banyak sekali adegan-adegan yang keren tanpa henti, bahkan penonton saja, bahkan kita saja tidak diberikan kesempatan untuk bernapas untuk melihat bagaimana kerennya Ultron Vision ini membantai pada Guardian of the Multiverse. Dan lagi-lagi ini sangat keren kalau diangkat di versi live action, dan kita benar-benar sangat-sangat menantikan bagaimana kerennya What If season 2 nanti mungkin, dan juga kita juga menunggu bagaimana kerennya multiverse dibawa di Sacred Timeline ataupun di timeline utama MCU, guys. Kalau kita berbicara tentang pertarungan antara Ultron Vision melawan Guardian of the Multiverse, ada beberapa scene favorit di sini. Antara lain ini adalah scene bagaimana Doctor Strange ini membuka portal Marvel Zombie yang ikut bergabung melawan Ultron. Di sini akhirnya dijatuhkan banyak sekali Marvel zombie yang ada di Marvel Zombie, dan pada akhirnya di sini Marvel Zombie juga menghadirkan Scarlet Witch Zombie yang ternyata adegan ini sangat-sangat persis dengan adegan pertarungan antara Scarlet Witch dengan Thanos di event Avengers Endgame, dan ini benar-benar
bener-bener keren, meskipun memang pada akhirnya Scarlet Witch zombie ini kalah, wajar karena memang dia juga zombie, bukan Scarlet Witch sepenuhnya. Tapi pada akhirnya ini memang memberikan kesempatan yang luar biasa kepada Wanda Maximoff untuk hadir di What If episode 9 ini guys. Dan setelah pertarungan epic antara Ultron Vision melawan Guardian of the Multiverse, pada akhirnya semua itu berakhir berkat usaha keras dari Black Widow yang menancapkan virus dari Arnim Zola bersama dengan Peggy Carter. Akhirnya di sini virus dari Arnim Zola ini berusaha menghancurkan tubuh dari Ultron Vision. Akhirnya Arnim Zola berhasil mengambil alih tubuh dari Ultron Vision beserta dengan Infinity Stone-nya. Dan setelah itu semuanya berakhir, meskipun memang pada akhirnya ada cekcok antara Killmonger yang tiba-tiba menjadi jahat dan sebagainya. Dan juga di sini kita juga melihat bagaimana tubuh dari Arnim Zola versi Zolatron yang akhirnya hadir di versi MCU meskipun memang di What If, tapi memang semua itu keren dan juga merupakan referensi dari komik langsung dari komik Marvel guys. Tapi terlepas dari semua itu, akhirnya Doctor Strange berhasil mengendalikan suasana, akhirnya membuat pertarungan antara Arnim Zola dengan Killmonger ini menjadi dalam satu kotak ataupun dinding-dinding cermin dari multiverse kecil. Akhirnya mereka berhasil diamankan dan pada akhirnya universe terselamatkan meskipun memang pada akhirnya hancur. Tapi memang pada akhirnya di sini The Watcher bisa tenang. Akhirnya Ultron Vision tidak bisa lagi mengambil kendali dari markasnya dan pada akhirnya di sini semuanya akan damai kembali di season kedua nanti guys. Terlepas bagaimana kerennya What If episode 9 ini, ada banyak sekali adegan-adegan dari pertarungan ini yang benar-benar keren dan juga membuat kita takjub bahkan tercengang. Di sini salah satu adegan favorit daily screen adalah bagaimana perpaduan kekuatan antara Doctor Strange dan juga Thor. Di sini mereka bergabung dengan memperbanyak Mjolnirnya menjadi Kage Bunshin kayak film Naruto dan sebagainya. Dan ini benar-benar keren, kita melihat bagaimana kekuatan trik-trik dari Doctor Strange Supreme ini yang makin keren daripada versi Doctor Strange yang aslinya, karena memang di sini ada banyak sekali kekuatan-kekuatan jahat yang ada di Doctor Strange akhirnya berhasil membuat Ultron Vision ini keteteran. Dan silahkan kalian tambahkan di kolom komentar di apa saja adegan-adegan favorit kalian setelah menyaksikan What If episode 9 ini. Dan kalau kalian punya teori mungkin dari episode 9 ini, jangan segan-segan untuk tambahkan di kolom komentar di bawah dan nantinya akan kita baca dan akan kita angkat di versi breakdown dari episode 9 ini guys. Tapi memang secara keseluruhan What If episode 9 ini adalah benar-benar keren. Tapi memang setelah kita menyaksikan What If episode 9 ini ada beberapa kejanggalan yang masih menggantung di benak kalian. Salah satunya yaitu terkait universe dari Marvel Zombie. Kita bertanya-tanya kemana Peter Parker, kemana yang lainnya, dan selain Peter Parker juga ada banyak sekali teka-teki silang yang masih membuat kita bertanya-tanya dan nantinya akan kita bahas di breakdown dari What If episode 9 ini guys. So jangan lupa untuk nantikan terus konten-konten kita di channel ini. Sejauh ini hanya itu aja review dan juga recap singkat kita terkait What If episode 9 ini guys. So silakan kalian tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys dan tetap jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada.